اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد في الكونين والثقلين والفريقين من أمر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم أمرنا إخلاصا أبر في أمر العالم يا ربي بالمصطفى بلغ halaman satu kitab halaman 16, satu kitab halaman 15. Di pertengahan itu ada fa'in qila fala buddah ya. Fa'in qila fala buddah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an-qala fa'in qila fala budda min qadrin من الدنيا ليكون قواما لنا فكيف نزهد فيها فاعلم أن الزهد في الفضول مما لا يحتاج إليه في قوام البنية فالمقصود القوام والقوة حتى تعبد الله سبحانه لا الأكل والشرب والتلذذ والله تعالى إن شاء أقامها بشيء وسبب وإن شاء إن شاء الله تعالى هذا الله وإن شاء تعالى أقامها بغير سبب كالملائكة عليهم السلام ثم إن كان بشيء إن شاء فبشيء حاصل عندك أو بطلبك أو كسبك وإن شاء بشيء غيره يسببه لك من حيث لا تحتسب من غير طلب منك وكسب كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فإذا لا تحتاج بحال إلى طلب وإرادة فإن لم تقوى على ذلك الزهد وطلبت وأردت
فانوي بذلك العدة والتقوى على عبادة والتقوي العدة والتقوي على عبادة الله سبحانه وتعالى دون الشهوة واللذة فإنك إذا نويت ذلك كان الطلب والإرادة منك خيرا وطلبا للآخرة بالحقيقة عليك بالحقيقة لا للدنيا ولا يقدحك في زهدك ولا يقدح في زهدك وتجردك فاعلم هذه الجملة راشدا وبالله التوفيق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد لله رب العالمين segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam bab kitab Minhajul Abidin, melanjutkan daripada yang lalu. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, dikatakan di sini fa'inqila, seandainya dikatakan kalau ada yang berkata fala budda min qadrin ya, fala budda min qadrin, kalau dikata katanya kan fala budda, maka kan kita mesti katanya la budda mesti min qadrin minad dunya, mesti kita ini punya dunia ya, punya sebagian dari dunia, mesti punya. Gimana kan kita tinggalnya di dunia, kita mesti punya sebagian dari dunia, min qadrin minad dunya. Untuk apa? Liyakuna qawaman lana, supaya kita bisa hidup di dunia, menyambung hidup kita di dunia. Gimana kalau kita nggak punya? Mau makan nggak ada, mau ini nggak ada, susah. Jadi gimana kan? Mesti katanya, mesti ada dunia, kita mesti punya dunia. Liyakuna qawaman lana, supaya kita bisa melangsungkan kehidupan kita. Qawamannya. Fakaifa nazhadu fiha, bagaimana disuruh zuhud? Disuruh ninggalin dunia, disuruh buang-buang dunia yang sudah kita punya, suruh dibagi-bagiin. Terus disuruh jangan nyari, disuruh jangan mau dunia. Zuhud kan gitu. Zuhud, semua yang dunia yang kita punya disuruh dikeluar-keluarin gitu kan. Beda sama waro. Waro dunia yang masuk dipilih-pilih. Kalau waro itu dunia yang masuk dipilih-pilih. Kita pilih yang bersih-bersih aja, itu waro namanya kan, waro pakai ain, bukan waro pakai hamzah. Kalau pakai hamzah waro belakang. Tapi kalau waro yang pakai ain itu artinya dunia yang masuk kita pilih, sehingga yang bersih, yang murni itu yang masuk ke kita. Itu waro. Itu di atas, udah di atas itu levelnya. Ini di atasnya lagi, udah terpilih itu semua dunia yang masuk kepada dia, disuruh zuhud, jangan diambil semuanya. Artinya sudah terpilih semuanya, masih dizuhudin lagi. Artinya masih yang ini nggak usah. Padahal semuanya udah terpilih gitu. Semuanya yang masuk sudah pilihan, tapi masih diambil lagi sedikit saja, gitu kan? Gimana? Padahal kita butuh sama dunia. Fa'lam, maka ketahuilah jawabannya kata Ghazali, anna zuhda, katanya, zuhud ini katanya sungguhnya fil fuduli mimma la yahtaju ilaihi fi qawamil dunya. Yang dimaksud dengan zuhud ini, ya kan? Yang dimaksud dengan zuhud tadi adalah dalam urusan yang nggak perlu, kata Imam Ghazali. Zuhud ini yang dimaksud yang kita maksud kata Imam Ghazali adalah fil fudul, dalam hal-hal yang nggak perlu. Zuhud itu udah punya ini, masih mau itu, masih maunya ini lagi, nggak habis-habisnya. Udah punya satu pulau, udah punya ini, nggak habis-habisnya. Itu dia fil fudul, maksudnya yang dimaksud dengan zuhud, kita supaya zuhud kan nggak perlu, udah ada ini, udah ada itu, jangan jangan sibukin lagi diri kita dengan yang lain-lain. Maksudnya supaya ibadah deh. Kapan mulainya ibadah ini? Nanti nih anak kalau uangnya udah segini baru mau ibadah. Belum berapa lagi? Antar kalau duitnya segini baru mau ibadah. Kapan lagi? Nggak sempat kalau duitnya diikutin nggak habis. Nanti akhirnya sampai dikafani baru dia sadar. Jadi enggak. Ini maksudnya yang dimaksud zuhud adalah fil fudul, dalam hal yang nggak perlu, mimma la yahtaju, dalam hal yang nggak perlu, mimma la yahtaju ilaih, fi qiwamil binyah, dalam pokoknya kita, badan kita supaya tegak, supaya bisa sehat, jalan, bisa beribadah, itu di luar itu yang nggak perlu, yang mesti dizuhudin. Fal maksud al-quwam al-quwah, yang dimaksud dalam kita makan, cari rezeki, cari dunia, maksudnya apa? Supaya melangsungkan kehidupan, supaya ada kekuatan, untuk apa?
hatta ta'budallah subhanahu, supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Itu kan maksud itu. Di dunia kita yang kita supaya kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang dimaksud. Jadi lal aklu wasyurbi, lal aklu wasyurb wa talazzuz. Bukan untuk kita berlezat-lezatan dalam makan minum, ya. Bukan maksudnya kita dunia kita itu bukan buat kita bersenang-senang. Bukan ini waktunya bersenang-senang. Belum waktunya bersenang-senang buat makan minum yang apa, bukan, ya. Maksudnya adalah untuk beribadah. Wallahu ta'ala insya'a qamaha bi syai'in wa sabab. Kalau maksudnya begitu, katanya, wah ini udah masuk di susah nih. Kalau sudah masuknya begitu, kata Imam Ghazali, insya'a qamaha, kan maksud kita supaya kita bisa tegak, hidup sehat, bisa beribadah, gitu kan? Bukan yang nggak perlu-perlu, gitu kan? Bukan buat kesenangan semata. Maka katanya kalau begitu, wallahu ta'ala insya'a qamaha bi syai'in wa sabab. Kalau begitu, berarti Allah SWT kalau mau kita ini bisa dibikin sehat, tegak dengan sebab, bisa. Artinya dengan sebab kita makan, dengan sebab kita minum, dengan sebab kita ini itu di urusan dunia, kita bisa tegak sehat, gitu kan, dengan sebab. Memang itu maunya Allah. Dengan sunnatullah, ya, gitu. Dengan kita makan, maka dengan kita tidur maka kita seger, dengan kita minum maka hilang dahaga, dengan kita makan maka hilanglah rasa lapar. Itu kan, itu sunnatullah. Artinya Allah lah yang menciptakan sifat lapar dan sifat kenyang, Allah, bukan makanan. Artinya dengan kita makan, memang Allah ciptakanlah dengan kita makan itu sifat rasa kenyang, gitu kan. Kayak api juga, kalau misalnya api membakar, bukan api yang membakar. Jadi kita lihat kan api membakar, bukan api yang membakar. Kalau ketika api menyentuh kertas tersebut, Allah ciptakanlah pembakaran. Maka terjadilah pembakaran tersebut. Jadi si kertas, Allah terjadilah kebakaran tersebut. Artinya bisa jadi api menyentuh kertas tidak terjadi kebakaran, bisa jadi. Api menyentuh kertas jadi kok nggak kebakar, kan banyak itu nih kebakaran, ini kagak kebakar, ininya kagak kebakar, ya kan? Satu ini kebakar, ini kok ini ada barang dalam itu nggak kebakar. Nah, padahal di dalam itu tengah-tengah api itu nggak kebakar, ada kan, sering itu terjadi. Nah, jadi kebakaran sendiri, api sendiri, kertas sendiri, gitu kan? Jadi kenyang gitu juga. Kita makan, Allah ciptain rasa kenyang. Jadi Allah pada sunnatullah, dengan kita makan kita kenyang, gitu kan, dengan sebab itu berarti. Wa insya'a ta'ala, kalau Allah mau, apa maha bikin sebab. Bisa juga Allah Ta'ala bikin kita kenyang tanpa sebab. Bisa aja Allah Ta'ala bikin kita kenyang tanpa sebab. Bisa nggak? Ya, bisa. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah atas segala sesuatu mampu. Kayak apa contohnya? Contohnya kal malaika alaihi wasallam. Kayak malaikat nih. Malaikat kan makhluknya Allah juga. La akla la syurba wala nauma lahum. Para malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, ibadah aja. Nggak kayak kita. Jadi malaikat bisa nggak makan, nggak minum, tapi hidup sehat, gitu kan? Malaikat hidup sehat, beribadah kuat lagi, lebih kuat dari kita. Maka bisa juga Allah Ta'ala bikin kita begitu. Bisa nggak? Bisa. Kalau Allah mau, ya kan? Bighairi sabab, kal malaikah. Ini susah deh nih, ya. Kita kalau yang ini masih susah. Nggak berani soalnya kan? Nggak berani nyobanya. Ya, nggak berani nyoba. Kalau kepepet kadang-kadang bisa juga gitu. Tumben nih kok ini anak nggak ini, tapi kok kenyangan gitu. Kadang-kadang kalau pas lagi hal-hal waktu tertentu terjadi juga di kita, cuman kita kan ketakutan orangnya, ya kan, ketakutan, nggak berani, ya. Maka kalau malaikat alaihi salam, cuma ingkar bisyai'in insya'a bisyai'in hasil indak. Kemudian kalau misalnya pun Allah maunya dengan sesuatu sebab, bisa aja katanya dengan suatu sebab yang sudah ada pada kita, hasilin indak. Bisa aja yang udah ada. Misalnya kan orang ada aja kaya tanpa usaha, ada kan? Perlu sesuatu kebutuhan dunia, tapi sudah ada semuanya di kita. Dia terlahir sudah ada semuanya. Ada kan yang begitu? Warisan, ya kan? Warisannya banyak. Memang rezeki dia. Kalau dia lahir di keluarga yang lain, ya nggak dapat warisan itu. Ini Allah lahirkan di situ. Maka dia ketika lahir sudah cukup semua kebutuhan dunianya. Tinggal apa berarti? Tinggal ibadah, ya kan? Maka
dia mendapatkan sesuatu hasilin indak, sudah ada di depan kita, sudah ada itu dunia semua. Au bitolabika wa kasbika, atau kadang-kadang perlu kita cari. Ada yang jenis ya kita perlu sebab itu perlu kita cari sana, cari sini, cari sana baru dapat, cari sana gitu kan, dengan usaha. Wa in sya'a bi syai'in ghairi yusabbibuhu laka min haitsu la yahtasib, atau dengan cara satu lagi, dengan sebab juga perlu dicari tapi nggak tahu, pokoknya datang aja begitu. Kalau tadi kan yang pertama udah ada di depan kita, yang kedua kita perlu cari usaha. Ada lagi jenis satu lagi, perlu sesuatu, usaha kayak usaha, cuman nggak tahu, contohnya datang aja. Contohnya telepon, ente mau nggak ini? Duduk, ente mau nggak proyek ini? Iya. Dia tanpa dia duga. Bisyai'in katanya, bisyai'in yusabbihu laka, Allah yang sebabkan itu. Kayak kalau kata bahasa kita mah beruntung, ini orang beruntung. Oh, contohnya dapat proyek, contohnya dapat ini, tanpa dia duga-duga, berhasil. Ini sebelahnya orangnya satu lagi usaha nggak berhasil, dapatnya dikit doang. Yang satu enggak, duduk aja di rumah, contohnya ditawarin ini, tawarin itu, ya kan? Nah, jadi sebabnya tanpa dia duga, min haitsu la tahtasib, min ghairi talabin minka, tanpa dia duga, tanpa dia cari, contohnya datang sendiri dengan sendirinya sebab tersebut kepada dia. Min ghairi talabin minka wa kasbin. Kama qala Allah Ta'ala, itu ada dalilnya, itu yang terakhir itu katanya ada dalilnya firman Allah Ta'ala apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, kuncinya takwa sama Allah, maka tunggu aja. Nanti akan dibukakan, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan jalan-jalan baginya, peluang-peluang baginya tanpa dia duga. Tunggu aja. Makanya dengan kita udah konsekuen takwa, tunggu. Nanti ada kesempatan-kesempatan Allah akan buka gor kita. Tanpa kita duga. Jangan kita mau pakai pikiran kita. Oh ini kayaknya jalur rezeki dari sini. Jangan pikir-pikir gitu. Pokoknya diam aja. Takwa, nanti tunggu. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tunggu. Nanti tentunya ada yang nawarin ini, ada yang nawarin itu tanpa dia duga. Ya kan? Itu yang jenis ketiga. Faidan la tahtaju bihalin ila talabin wa iradah. Maka kalau begitu, kalau yang ketiga ini nggak perlu nyari dong. Takwa aja, takwa itu kan ibadah aja, nggak haram, tapi jangan ngerjain yang haram. Itu yang takwa itu artinya nomor 1 ya, nggak ngerjain yang haram di luar ibadah yang lain. Kalau dia masih yang haram ya percuma, itu artinya bukan percuma lah, artinya gugur lagi. Jadi pegang tasbih tapi kalau haram tetap ya gugur lagi. Jadi yang pertama yang ditekankan mesti yang haram stop, luar dalam, di kamar sendirian, di luar kamar dia tetap keadaan tidak bakal sengaja melakukan yang haram. Di jalanan kalau terlihat atau nggak terlihat dia alihkan, hatinya tidak terkait, maka dia diampunkan sama Allah Taala. Pokoknya jangan sengaja mencari-cari dosa, itu yang nggak boleh. Maka kalau dia sudah bisa langgengkan itu, maka dia sudah dikatakan bertakwa. Kalau sudah bertakwa, maka datang itu tadi itu rezeki tanpa diduga-duga. Min ghairi la tahtaju biha. Kalau orang sudah begitu, maka dia nggak perlu capek-capek lagi nyari rezeki, ya kan? Fa illam taqwa ala dzalik zuhud. Maka kalau kamu nggak mampu, kata Imam Ghazali, kalau kamu nggak mampu yang begitu, bertakwa aja, tunggu. Cuma kan kita takut ketar-ketir. Datang nggak ya? Fa illam taqwa ala dzalik, kalau kamu nggak mampu atas zuhud yang level itu, katanya zuhud nggak sabar gitu, artinya mesti kelihatan mata, kayak kita pada umumnya. Wa talabta wa aratta, ana mesti kerja, nggak bisa ana nggak bisa nungguin gitu aja, nggak sabar, ana nggak sabar. Ana bertakwa nungguin diuji namanya itu kan, diuji. Nggak kuat, apalagi yang pertama yang tanpa sebab itu yang kayak malaikat, waduh susah itu mah, nggak bakal tunggunya. Apa iya ya, makan nggak gitu kan susah. Itu sufi, itu zaman dulu itu banyak yang begitu yang pergi kemana aja berkelana tanpa bawa bekal. Waduh, susah itu. Sholat tengah padang pasir, orang di padang pasir kesasar, dia sholat tengah padang pasir. Orang di padang pasir itu kalau udah sampai di tengah padang pasir itu berarti orang kesasar. Kalau kesasar kan minuman habis, makanan habis, ya berharap nggak tahu deh nyampe nggak ke ujung sana lagi ke kota. Itu kalau orang pada pasir gitu biasanya, kalau udah dalam banget masuk ke hutan deh, kalau kita ini ke hutan gitu.
Tapi kan di sini kan hutan masih banyak kotanya juga. Kalau di sana enggak, padang pasir luas. Ini ada orang sholat tengah padang pasir. Ini orang lagi kesasar rombongan, dia sendirian, dia sendirian sholat di tengah padang pasir. Orang pada kehausan, dia badannya basah, lagi sholat badannya basah, habis wudhu, kayak habis wudhu. Akhirnya itu orang katanya, ini orang kenapa? Pada ngelilingin dia, pada nangis. Ini kita lagi tahu nyampe apa enggak, dia berat sholat aja kagak mikir mau nyampe apa enggaknya, dia sholat. Air kagak ada, ini orang badannya habis wudhu gitu kan. Akhirnya dikelilingi nangis, pada nangis. Kelar dia sholat, ditungguin sholat, karena dia ada orang pada nungguin, dia buru-buru sholat, kelarin, assalamualaikum. Nah, kenapa? Kalian kenapa? Kita nontonin anak sholat gitu, kenapa? Karena kaget, kami ini kesasar nih di sini, kesasar air habis, makanan habis, ente sholat nggak pakai sendal, tengah padang pasir, badan habis basah, habis ambil wudhu. Kami mau air, katanya gitu kan, mau air. Oh mau air, katanya, ya udah. Tinggal angkat tangan, ya Allah yang menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, katanya. Maha suci Engkau yang menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, kan kita semua dari nggak ada menjadi ada. Ini awan nggak ada, jadikan ya Allah ada awan. Jadikanlah ada awan sekarang. Kami butuh air, langsung turun awannya. Langsung awannya turun, langsung mengisi air, maka jalan mereka ini jalan, melanjutkan perjalanan. Itu sufi itu mah. Jadi terus dia ngambil bukan air banyak-banyak, ambil seperlunya minum, habis itu wudhu lagi, sholat lagi. Kalau kita mah udah kapal kan, penuhin dia itu dirigen. Enggak, kalau dia enggak, ambil seperlunya aja, karena dia sudah punya Allah Ta'ala. Itu berat, itu mah berat. Jangan bawa-bawa orang itu kalau gitu, bawa diri aja sendiri. Kalau udah gitu kan, jangan bawa keluarga dipaksa itu mesti ikut, yakin, dia aja sendiri kagak yakin, itu mesti yakin. Jangan bawa istri, kesian, jangan bawa anak, jangan bawa yang lain. Kalau udah gitu mah sendirian, gitu kan, ya dirinya sendiri lah ya kan, jangan bawa yang lain, jangan dipaksain yang lain kayak dia gitu maksudnya. Yang lain kita bikin senang aja, keluarga bikin senang, istri bikin, anak bikin senang. Kalau kita mau begitu ya kita sendiri, gitu. Kecuali memang pilihan dia sendiri mau begitu, ya kan? Gitu. Maka kalau nggak mampu, kata Imam Ghazali, kalau nggak mampu atas zuhud yang seperti itu, dan kamu mencari kayak orang-orang nih kerja apa katanya, maka nggak masalah juga, kata Imam Ghazali. Fanwi, tapi pasang niat katanya. Maka fanwi bidzalika al-'uddah wa taqawi ala ibadatillah. Maka niatkan dengan kerjamu, mencarimu, buka tokomu, pasang niat. Biar nggak rugi-rugi banget gitu kan. Kalau kita turun derajat ya nggak apa-apa, cuman kita nggak rugi-rugi banget. Kerja kita gitu, nyari duitnya kita itu, niatkan, pasang niat. Niatnya apa? Supaya menjadi itu adalah bahan buat kita bertakwa kepada Allah, bahan buat kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya gitu ya. Diniatkan. Jadi kita duna syahwah walad, bukan hanya buat kelezatan dunia saja, bukan. Jadi niatkan itu buat kita supaya nggak minta-minta sama orang. Kan minta-minta hukumnya haram. Nggak boleh, supaya kita nggak minta-minta sama orang, supaya kita supaya kita ibadahnya nyaman. Kan kalau rumah nggak bocor, rumah nggak ini kan ibadahnya nyaman, bangun tahajudnya enak, sholat subuhnya pas waktu, ya kan? Jadi itu niatkan. Jadi supaya ibadah kita nyaman, kita pengen mencari dunia, maka niatkan itu dunia itu buat membantu kita dalam beribadah kepada Allah. Ya. Fa'innaka idza nawaita, kalau kamu sudah niatkan, walaupun sudah turun derajat, kita mesti kerja juga, maka kalau kamu sudah niat, kami muzali, karena talabul iradah minka khairan wa talaban lil akhirah, maka mencarimu dunia tersebut adalah suatu kebaikan, sudah ada niatnya di dalamnya. Jangan ada haramnya di dalamnya, kan nyari dunia, nyari kerja, tetap hukum syariah tetap, artinya sholat tetap. Terus jangan, mentang-mentang di kantor ada perempuan ada laki, jangan sembarangan lihat. Tetap hukum syariah tetap berlaku. Jadi tidak, kalau di masjid doang ikut syariah, atau di kantor bebas gitu, kagak bebas, tetap hukum syariah. Semaksimalnya dia jaga keharaman tersebut supaya tidak kena ke dia. Maka mencarimu dengan cara begitu, dengan niat tersebut, tidak ada yang haram di dalamnya, maka itu ada suatu kebaikan. Kerjamu itu suatu kebaikan. Wa talaban lil akhirah, bahkan itu kerjamu itu adalah ibadah, mencari akhirat itu namanya. Mendukung kita supaya mendapat akhirat itu baik, itu katanya, kerjanya itu baik, jadi ada pahalanya, ya kan? Bil haqiqah, dalam hakikatnya. La li dunya, berarti kerjamu itu bukan mencari dunia kalau gitu niatnya, kalau pasang niat kan. Wala yaqudah fi zuhdika, tidak mengganggu zuhud, berarti anak enggak zuhud kalau anak kerja. Zuhud itu namanya.
itu tetap dikatakan zuhud. Zuhud yang level gitu kan, tetap zuhud namanya. Tidak mengganggu zuhud. Jadi dengan orang kerja bukan berarti orang kerja nggak zuhud, zuhud. Ya, zuhud ya, gitu kan. Karena tidak mengganggu zuhudnya. Wa tajurrudika. Bukan dikatakan dia tidak oh berarti kan kalau zuhud kan mesti jangan mencari dunia. Itu mencari dunianya buat ibadah gitu. Jadi bukan mencari dunia buat foya-foya gitu. Maka zuhudnya tetap ada pada dirinya kalau dia pasang niat ketika kerja tersebut. Fa'lam hadhil jumlah rasyidan wa billahi taufik. Maka ketahuilah kesimpulan ini kata Ghazali, mudah-mudahan Allah kasih taufik kepada kita. Yang berikutnya adalah al-a'iq tsani, adalah hambatan kedua. Kita sudah habis hambatan pertama dunia. Ini apa hambatan kedua dalam orang beribadah? Yaitu ini katanya yang kedua adalah manusia. Hambatan kedua adalah manusia sekeliling kita. Bagaimana hambatan manusia tersebut, cara mengatasinya? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على سيدنا وبارك عليه بجاه الأنبياء Ilahi